Halo, balik lagi dengan saya Muhammad Nafril Ramadan dengan NPM 210 6635663. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan modul rekrutmen pada UDU. Nah, buat kalian yang belum tahu, modul rekrutmen UDU ini memberikan kemudahan untuk mengelola seluruh proses rekrutmen, mulai dari dibukanya lowongan pekerjaan baru hingga nanti ada pelamar daftar dan proses pelamar tersebut melewati beberapa tahap seperti interview dan kontrak sign hingga akhirnya ditentukan apakah pelamar tersebut dapat menjadi employee baru suatu perusahaan atau bahkan ditolak oleh perusahaannya. Nah, cara pertama, kalian harus pastikan dulu kalau modul rekrutmen telah aktif. Caranya, kalian bisa login ke Udu kalian, lalu kalian bisa cek modul rekrutmen dan kalian pastikan sudah ada tulisan installed. Kalau belum, kalian bisa install dulu. Nah, selanjutnya, kalian bisa membuat posisi pekerjaan baru. Tapi sebenarnya kalian juga bisa tetap menggunakan posisi pekerjaan yang udah ada di perusahaan kalian. Tapi di sini saya akan memberikan contoh untuk membuat posisi pekerjaan baru yang employee-nya masih nol sehingga perlu diisi oleh orang lain. Jadi kita login dulu sebagai Hana yang berjabatan sebagai manajer HR. Klik job position, selalu pilih new untuk membuat posisi pekerjaan baru. Isi detail job position sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, di sini targetnya adalah satu new employee. Berarti pada proses rekrutmen nanti kita akan hanya meng-hire satu employee baru. Di sini job position selalu bisa new juga. Iya, diklik new lalu akan muncul tampilan seperti ini dan kalian bisa isi job position sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Terus di job summary juga bisa em, ditulis nih seperti pekerjaan ini tuh ngapain aja dan keterampilan yang dibutuhkan apa dan kualifikasinya apa. Lalu kalau sudah punya job position, kalian bisa membuat application baru. Nah, application baru ini seperti lowongan pekerjaan gitu. Nah, kalian bisa masuk ke menu rekrutmen, lalu kalian bisa cari job position yang ingin dibuat application-nya, lalu kalian bisa klik tombol burger ini, lalu kalian klik application yang di bawah tulisan new ini. Setelah diklik, nah di sini kan kalian bisa lihat masih nol new application, berarti belum ada lamaran yang mendaftar ke job position ini. Makanya kita perlu buat. Nah, kalau sudah diklik new application, kalian bisa mengisi subject application-nya apa. Di sini manager accounting and finance dan nama pelamarnya siapa. Di sini ada Muhammad Nafril Ramadan, applicant satu. Terus kalian isi detail applicant tersebut seperti email, phone, mobile, LinkedIn profile, degree, dan yang lainnya. Di sini juga ada interviewers. Di sini interviewersnya adalah Hana sebagai manajer HR dan rekruternya adalah Atala sebagai senior accountant di Departemen Accounting and Finance. Jadi pastikan interviewers dan rekruternya sesuai dengan um, employee yang berjabatan di perusahaan kalian. Nah, di sini juga ada expected salary 25 juta, berarti pelamar tersebut berharap pekerjaan ini bisa memberinya gaji sebesar 25 juta. Terus ada application summary, di mana um, applicant ini pendidikannya S2 akuntansi dan sudah memiliki pengalaman 3 tahun di bidang akuntansi. Nah, kita juga bisa bikin beberapa applikan. Di sini saya bikin 2 applikan. Lalu, kalau sudah dibuat dua applikan tersebut, nanti tampilannya akan seperti ini. Two new applications, one to recruit, two applications. One to recruit ini karena tadi kan kita set target new employee-nya satu, makanya kita perlu nge-hire satu orang aja. Nah, kalau kita masuk ke modul rekrutmen dan di tampilan yang stage, di sini akan menampilkan beberapa tahap dari proses rekrutmen. Yang pertama ada initial qualification, first interview, second interview, dan contract proposal. Dan yang terakhir ada contract signed, di mana semua applicants perlu melewati semua tahap ini sehingga akhirnya ditentukan apakah applicant tersebut diterima sebagai pegawai baru atau bahkan ditolak. Nah, karena kita baru buat lamaran, kita baru buat applicationsnya, maka
applicant tadi masih berada di tahap initial qualification. Setelah dicek oleh manajer HR, ternyata mereka lolos dan bisa lanjut ke tahap first interview. Lanjut ke tahap first interview. Nah, di sini em, kita bisa pindahkan dua applicant tersebut ke stage first interview. Caranya gampang, kalian bisa drag, lalu kalian taruh applicant tersebut di stage first interview. Keduanya kita pindahkan ke first interview. Lalu, karena dia sudah berada di tahap first interview, otomatis dia perlu melaksanakan interview. Oleh karena itu, staff rekrutmen perlu untuk membuat jadwal first interview. Nah, tadi kan saya login ke Udu sebagai Hana Manager HR. Karena untuk membuat jadwal ini adalah tugas staff rekrutmen, maka saya perlu untuk login sebagai Haru yang jabatannya sebagai Staff Recruitment HR. Nah, di Udu ini kalian bisa menggunakan multi browser. Saya contohkan ya. Di sini saya akan menggunakan Safari. Nah, saya login sebagai Hana Manager HR. Kalian bisa menggunakan browser lain. Di sini saya menggunakan Chrome dan kalian bisa login ke akun yang lain. Di sini saya menggunakan akun Haru sebagai staff rekrutmen. Nah, em, jadi kalian bisa menggunakan dua akun yang berbeda tanpa harus menggunakan perangkat lain. Terus kalau kalian sudah login sebagai Haru staff rekrutmen, kalian bisa membuat jadwal first interview-nya. Caranya kalian masuk dulu ke applicant, lalu kalian klik, lalu kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini. Untuk membuat jadwal, kalian klik yang logo kalender no meeting ini. Ini no meeting karena memang belum ada penjadwalan meeting untuk applicant tersebut. Kita klik lalu kita bisa langsung mendetailkan jadwal interviewnya. Di sini meeting subjeknya applicant satu strip HR karena nanti akan ada interview dengan HR. Terus di sini itu ada attendees-nya atau yang akan menghadiri meeting tersebut. Di sini yang pertama attendees-nya ada applicant itu sendiri dan Hana sebagai manajer HR. Lalu di sini ada waktunya juga starting at bulan 9 tanggal 23 jam 5 sore dan ending at jam 5.30. Durationnya setengah jam. Bisa dilihat sesuai kan? Di sini rentang waktunya setengah jam. Organizernya Haru karena dia yang mengatur proses penjadwalan interview. Description-nya interview HR dan tes psikologi. Kalian juga bisa ngeset reminders di sini dalam bentuk notifications 15 menit. Dan location-nya di mana? Di sini karena online, kalian bisa langsung men-generate link untuk video call-nya lewat Udu juga. Di sini langsung dibuat nih link video call-nya, lalu teksnya interview HR dan psikologi tes. Karena tadi ada dua aplikan, maka kita perlu untuk membuat dua jadwal first interview. Ini untuk aplikan satu dan yang satu lagi untuk aplikan dua. Setelah kita sudah buat semuanya, kita bisa mengirimkan invitation meeting via email. Caranya, kalian bisa klik tombol email ini, nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, recipients ini adalah penerima email tersebut. Otomatis attendees-nya perlu untuk mendapatkan email ini karena mereka yang akan menghadiri meeting tersebut. Di sini recipients-nya applicants dan Hana manager HR subjeknya disesuaikan dengan yang tadi dan ini details of event dan kalau sudah benar semua kalian bisa klik send. Kalau diklik send akan muncul tampilan seperti ini. Sudah berhasil dikirim emailnya ke attend recipients tadi. Nah, tapi sebenarnya dia juga akan mengirimkan per orang di attendees tersebut. Di sini kan ada Hana sebagai manajer HR, dia dapat invitation-nya dan aplikasinya juga mendapatkan invitation-nya. Semua email telah terkirim. Lalu anggapannya mereka menjalankan interview, lalu setelah selesai interview perlu ada feedback dan meeting yang telah dijadwalkan tersebut perlu diubah menjadi done karena sudah selesai. Nah, caranya em, kalian balik ke tampilan stage tadi dan di sini kalian bisa klik tombol yang orang-orang ini. Ini tuh berarti em, tombol meeting gitu. Lalu kalau kalian klik, itu akan muncul today. Berarti hari ini ada meeting ini. Nah, kalau misalnya meetingnya sudah selesai, kalian bisa klik tombol yang ini, Mark as done. Setelah kalian klik Mark as done, kalian bisa menambahkan feedback. Nah, di sini alhamdulillah applicant satu dan applicant 2
berhasil melewati first interview sehingga lanjut ke second interview. Oleh karena itu feedbacknya berarti berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Kalian klik done. Kalau kalian sudah klik done, nanti bakal ada informasi juga yang diberikan kepada applicant 1 dan applicant 2. Di sini meeting done, berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Karena berhasil di first interview, maka lanjut ke tahap second interview. Caranya kita pindahkan dulu stage-nya ke second interview. Caranya sama, tinggal di drag aja ke tahap yang second interview. Lalu, em, karena ini interview lagi, jadi perlu dibuat lagi jadwal meetingnya. Caranya persis sama, kalian klik applicant-nya, lalu klik tombol meeting yang di atas kanan tadi, dan kalian isi detail meetingnya deh. Di sini karena interviewnya beda, pasti detailnya beda dong, dan tanggalnya pun beda. Jadi kita perlu sesuaikan lagi. Di sini applicant 1 strip user karena interview dengan user. Nah, attendees-nya di sini bertambah nih ada satu Atala yang dimana dia itu rekruternya atau dia itu senior dari departemen pekerjaan yang applicant ini pengen daftarkan gitu. Di sini di sini tanggal 24 jam 5 sore, ending at jam jam 6 sore. Berarti kan durasinya 1 jam, organizernya Haru, description-nya interview dengan user. Di sini kita remindersnya berupa email dan 3 jam. Terus location-nya itu online, otomatis kita juga bisa membuat link video call-nya. Lalu kalau sudah benar semua, kita bisa kirim invitation emailnya lagi dengan cara klik tombol email ini, lalu akan terkirim deh invitation emailnya. Nah, tapi nanti juga akan dikirim email informasi ke masing-masing attendees-nya di sini ke Hana, Atala, dan applicant-nya. Seperti itu. Berarti kan semuanya sudah mendapatkan informasi bakal ada interview kedua. Akhirnya mereka menjalankanlah interview itu di hari Selasa, tanggal 24 September 2024, jam 5 sore. Lalu, anggapannya mereka sudah menyelesaikan interviewnya dan pasti ada hasilnya. Oleh karena itu kita perlu untuk mengubah status second interview tersebut menjadi done dan kita kasih feedback. Nah, di sini hasilnya applicant 2 lolos untuk lanjut ke tahap selanjutnya, tapi applicant 1 gagal pada tahap second interview. Oleh karena itu, nanti feedbacknya dan langkah selanjutnya itu pasti berbeda. Kita pertama melakukan untuk yang applicant 2 dulu. Karena applicant 2 berhasil, ini caranya sama. Kita bisa klik nih tombol orang-orang ini di applicant 2, lalu tambahkan feedback, berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Dan nanti bakal ada informasi berhasil lolos ke tahap selanjutnya. Tapi karena applicant 1 gagal pada second interview, maka feedbacknya beda. Kita uh, klik orang-orang ini di applicant 1, lalu kita mark as done dan um, kita berikan feedback, mohon maaf belum lolos di tahap ini, tidak berhasil lanjut ke tahap selanjutnya. Yang menandakan bahwa um, applicant 1 gugur pada tahap ini. Lalu karena dia tidak berhasil, maka kita perlu reviews applicant 1. Nah, caranya di sini kalian harus ubah akun dulu menjadi senior accountant yang mengubah status karena memang kita set juga tadi recruiter dari applicants ini adalah Atala yang jabatannya sebagai senior accountant. Jadi dia yang bertanggung jawab untuk menentukan dia ini ditolak atau diterima. Nah, tadi kan kita udah login sebagai Hana di Safari dan kita juga sudah login sebagai Haru di Chrome. Nah, kalian bisa menambahkan lagi di Chrome tapi dengan mode incognito. Nah, sebelumnya saya sudah buka. Nah, di sini bisa dilihat kita dengan Chrome yang mode incognito login sebagai Atala Senior Accountant. Jadi kalian bisa langsung menggunakan 3 akun yang berbeda di satu perangkat. Nah, dengan profil Atala tadi, kita bisa em, ke modul rekrutmen, lalu ke klik configuration, dan kita bisa klik yang reviews reasons. Nanti akan muncul nih
alasan-alasan penolakan apa saja yang sudah kita set. Nah, di sini saya ingin membuat previous reason baru. Caranya klik yang new, lalu kita langsung isi deh alasannya apa, descriptionnya apa. Di sini tidak memenuhi kualifikasi dari persyaratan posisi yang diminta, dan nanti email template-nya apa. Di sini email template-nya reviews, berarti ditolak gitu. Em, karena kita sudah klik save dan alasan penolakan itu langsung tersimpan. Lalu, untuk menolak aplikan tersebut, kita perlu em, balik lagi dan klik aplikan satu. Lalu, kalian bisa lihat di sini ada tombol reviews. Karena dia memang gagal, kita klik tombol reviews, lalu kita akan diminta untuk mengisi alasannya. Nah, kita isi dengan alasan yang baru kita buat tadi, tidak memenuhi kualifikasi. Dan centang juga send email, lalu klik reviews. Ketika diklik reviews, akan otomatis ada tampilan seperti ini. Refused dengan garis warna merah. Berarti sayangnya applicant satu terpaksa harus ditolak. Seperti itu. Nah, Em, kita masih punya satu applicant lagi nih yang alhamdulillah berhasil menjadi employee di perusahaan. Nah, karena dia lolos semua tahap interview, maka dia masuk ke tahap offering. Tapi tim HR tidak dapat memenuhi ekspektasi gaji pelamar. Gaji yang dapat ditawarkan oleh tim HR adalah sebesar 20 juta. Nah, kalau kalian ingat tadi, kan si applicant 2 ini mengisi expected salary-nya sebesar em, 22 juta. Tapi dari perusahaan kita, HR tuh mampunya menggaji dia sebesar 20 juta doang. Nah, caranya gimana sih untuk meng-set ekspektasi tersebut? Kita bisa klik lagi applicant-nya. Nah, kalian bisa lihat nih, di stage contract proposal sekarang cuma ada applicant 2. Applicant satu kan sudah reviews, jadi dia secara otomatis akan hilang dari tampilan stage ini. Nah, kalau kalian klik applicant 2, itu tuh kalian bisa masukkan proposed salary yang bisa ditawarkan oleh perusahaan. Nah, di sini kita mampunya menggaji di posisi ini sebesar 20 juta. Ya, kita set di sini 20 juta dan em, anggapannya aplikan menerima dan menandatangani kontrak. Karena dia sudah terima dan menandatangani kontrak, maka dia sekarang stage-nya masuk ke kontrak signed. Caranya gampang, tinggal di drag lagi. Nah, ketika kalian drag ke stage contract sign, dia otomatis akan muncul tampilan hired. Berarti dia sudah menjadi, dia mm, keterima ke perusahaan kita. Kalau kalian klik juga langsung muncul nih tulisan hired-nya. Alhamdulillah. Lanjut, karena dia sudah menjadi karyawan perusahaan kita perlu untuk membuat jadwal onboarding meeting. Nah, caranya sama untuk membuat meeting. Kalian bisa ngeklik tombol yang meeting ini. Setelah kalian klik, kalian bisa sesuaikan detailnya dengan onboarding yang ingin kalian buat. Di sini meeting subjeknya onboarding. Untuk applicant 2, attendees-nya itu ada applicant itu sendiri dan Hana sebagai manajer HR. Starting at-nya jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Durasinya 1 jam, description-nya pengenalan perusahaan karena ini masih onboarding, dan location-nya di PT kita, dilakukan secara offline. Lalu, biar semakin, uh, biar kita memastikan bahwa applicant 2 ini hadir, kita bisa klik ini, email, untuk mengirimkan invitation kepada attendees-nya. Kalian bisa klik send, lalu akan dikirimkan pengingat nih untuk attendees-nya. Lalu, em, selain melihat email, sebenarnya attendees itu juga bisa melihat dashboard kalender, melihat dashboard meetings untuk melihat mereka tuh punya meeting apa aja sih di hari-hari tertentu. Nah, di sini kita bisa sebagai Hana, kita bisa membuka dashboard meetings, lalu bisa kelihatan nih, ternyata di bulan Oktober tanggal 23 jam 9 pagi ada meeting onboarding. Attendees-nya ada Hana, dia sendiri, dan um, ada applicant-nya. Lokasinya di PT kita, description-nya apa, seperti itu. Lalu, karena dia sudah officially menjadi karyawan perusahaan, kita perlu menambahkan data applicant 2
menjadi employee. Nah, caranya itu mudah. Kalian bisa masuk lagi ke tampilan applicant. Lalu, em, kalau ininya sudah hired, kalian bisa ngeklik tombol create employee. Nah, secara otomatis kalau kalian klik create employee, data-data yang ada di applikan ini akan langsung tersambung dengan data yang perlu kalian masukkan untuk mendaftarkan employee baru. Kalian tinggal melengkapinya lagi. Nah, di sini saya sudah melengkapinya dengan menambah foto, terus dia manajernya siapa, coachnya siapa, job positionnya apa, pokoknya saya sudah lengkapin. Dan di sini juga bisa kelihatan nih dia tuh punya atasan Atala, senior accountant, dan akan ada informasi juga, congratulations, seperti itu. Data karyawan akan otomatis terhubung dengan applicant 2 yang statusnya hired di tahap selanjutnya. Nah, selanjutnya ternyata berdasarkan keputusan perusahaan, Departemen Accounting and Finance dipisah menjadi dua departemen yang berbeda. Oleh karena itu, kita perlu buat departemen baru dengan nama Accounting. Kalian bisa ke modul Employees, lalu klik departemen, terus kalian bisa klik New dan buat departemen baru. Namanya Accounting. Manajernya, manajernya adalah applicant tadi. Ini. Oke, jadi setelah kita membuat departemen baru, kita bisa membuka lagi employee baru yang baru kita buat tadi, which is applicant 2 yang baru kita hire. Lalu kita bisa pilih departemennya menjadi departemen yang baru tadi, accounting. Kita juga bisa set job positionnya. Lalu dia akan secara otomatis menjadi manajer accounting and finance. Kalau kalian lihat di hierarki posisinya juga nggak ada karena dia nggak punya atasan lagi. Atau bahkan bawahannya juga nggak ada. Karena employee di departemen accounting ini baru ada cuman baru cuman ada dia. Nah, untuk ngecek lagi di departemen accounting ini ada employee apa aja, kalian bisa klik departemen terus pilih accounting tadi dan di sini bisa dilihat hanya ada satu employee dan employee tersebut adalah applicant yang di hire tadi. Nah, di sini nama employee-nya Muhammad Nafril Ramadan, yaitu saya sendiri. Dan kalau sudah berhasil sampai tahap ini, berarti kalian sudah berhasil menggunakan modul rekrutmen di Udu. Selamat. Nah, di video saya sebelumnya saya juga menjelaskan gimana caranya untuk mengimpor master data. Metode ini juga bisa digunakan untuk membuat applications. Bayangkan kalau misalnya perusahaan punya applications yang banyak, dan kalau misalnya mereka harus menambahkan application satu-satu dengan cara yang tadi, itu pasti memakan waktu dan memakan tenaga. Makanya di sini saya akan memberikan contoh gimana caranya untuk mengimpor master data untuk applications. Saya sudah membuat master datanya. Yap, kita download. Kita download sebagai Excel karena Udo hanya menerima file dengan tipe Excel atau CSV. Lalu kita bisa ke rekrutmen, ke application, all applications. Lalu kita bisa import records, upload file. Kita bisa klik yang ini. Kita pilih file yang baru yang baru saya tadi buat dengan first row itu nama-nama fieldnya. Di sini kalian bisa lihat ada subject or application, applicant's name, email, phone, sampai next activity summary. Dan kalian perlu untuk ngeklik ini, use first row as header. Nanti dia akan secara otomatis mendeteksi field-field apa saja yang perlu dimasukkan gitu. Nah, di sini sudah terdata semua fieldnya, lalu kita bisa klik test untuk memastikan apakah sudah aman. Muncul everything seems valid, berarti master data kita bisa aman untuk diimport, lalu kalian bisa klik import deh. Kalau kalian klik import, ini akan langsung terbuat data-data applicationsnya sesuai dengan file di Excel kalian. Di sini kita bisa lihat ada Ahmad Ramadan, Laras Putri, dan Nafisa Indira.
Yap, Nafisa Andira, em, Laras Putri, dan Ahmad Ramadan. Kita coba cek yang Laras Putri ya. Laras Putri di sini emailnya laras@ui.ac.id. Ya, betul. Dan eh, di sini pendidikan S2 akuntansi dan punya pengalaman 2 tahun. Coba kita cek. Ya, betul. Berarti semua datanya sudah sesuai dengan yang di Excel. Sekian penjelasan dari saya. Apabila kalian ingin mengakses medium ini, kalian bisa ngeaksesnya dengan cara membuka description di YouTube saya, lalu klik linknya, dan mohon maaf apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.